25 Desember mau ditetapkan sebagai Hari Mualaf Sedunia. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Hari Kalau 25 Desember dipermasalahkan, tolong buat kalendermu sendiri. Serius ya, gue capek banget debat muter-muter, tapi yang dipakai muter-muter itu selalu logika debat yang bolong. Belakangan ini lagi rame banget isu kalau tanggal 25 Desember mau ditetapkan sebagai Hari Mualaf Sedunia. Ini for your information ya guys, ini tuh bukan ketetapan dari pemerintah, bukan, tapi ada kayak ulama, ustadz, penceramah, siapapun itulah ya, anything you name it, itu tiba-tiba kayak memprovokasi bahwa 25 Desember itu mau dijadikan sebagai Hari Mualaf Sedunia. Kata gua kayak, kenapa harus ngeganggu tanggal 25 Desember umat Kristen Katolik gitu? Kenapa hari raya kita itu selalu apa ya, selalu oyak-oyak gitu loh. Sedangkan hari raya lulu orang tuh gak pernah ada yang ngoyak-ngoyak. Ini pembahasannya agak sensitif ya, tapi coba tarik nafas dulu. Kita pikirin pakai kepala, jangan cuma pakai emosi. Sebelum ribut terlalu jauh, gue pengen tanya dan pengen kasih tahu ke kalian. Kita itu sebenarnya lagi pakai kalender apa sih? Kalian ada yang tahu gak? Kita semua satu dunia ini sedang menggunakan kalender Gregorian. Nentuin tanggal gajian, tanggal bonus, tanggal nikah, tanggal traveling, tanggal healing, tanggal libur, tanggal ini, tanggal itu semua pakai kalender Gregorian. Kalender Gregorian ini dibuat sama Paus Gregorius 13. Iya, Paus, pemimpin gereja Katolik. Bukan ulama, bukan cendekiawan muslim, bukan hasil musyawarah ormas Islam. Tapi kalender Gregorian ini dipakai sama semua umat, termasuk dipakai sama umat Islam, sama negara-negara bermayoritas Islam. Kalau mau ekstrim sekalian, jangan ganggu 25 Desember hari Natal umat Kristen Katolik, jangan. Bikin kalender lo sendiri, bikin tahun Masehi lo sendiri, bikin bulan lo sendiri, bikin tahun lo sendiri. Jangan pakai Senin sampai Minggu, jangan pakai Januari sampai Desember. Karena kalender yang kalian pakai selama ini itu adalah kalender Kristen Katolik. Karena semua itu adalah produk sejarah Barat dan itu yang kalian gunakan. Kalender Gregorian itu dipakai bukan karena agama, bukan karena ada agama-agama tertentu, bukan karena yang buat orang Katolik, bukan. Tapi karena praktis, disepakati global, dipakai untuk sains, ekonomi, perdagangan, lain sebagainya. Terus soal Hari Mualaf itu, ini juga harus diluruskan ya. Gak ada yang menetapkan 25 Desember itu sebagai Hari Mualaf Sedunia. Itu bukan aturan pemerintah, itu bukan ketetapan pemerintah. Gak ada aturan resmi apapun, itu bukan aturan bukan aturan Menteri Agama, bukan perpres, bukan kepres. Itu cuma narasi medsos, itu cuma potongan ceramah, itu framing liar, dan itu cuma klaim sepihak. Koreksi kalau gua salah ya. Tapi setahu gue mualaf itu adalah orang yang dari agama lain itu pindah ke agama muslim, ya kan, disebutnya sebagai mualaf. Orang yang masuk jadi Islam itu adalah tergantung hidayah, kemauan sendiri, keyakinan pribadi, keyakinan relasi dirinya dia dengan Allah. Jadi kalau itu iman yang udah lo pilih sendiri, tiba-tiba runtuh cuman karena 25 Desember adalah hari Natal, itu iman lo patut dipertanyakan sayang. Kalau iman lo bisa runtuh cuman karena tanggal, iman lo bisa runtuh karena 25 Desember hari Natal, itu kayaknya iman lo yang patut dipertanyakan. Indonesia itu negara majemuk. Indonesia itu bukan negara dengan satu emosi. Kita boleh beda iman, tapi nggak boleh beda akal sehat. Kalau mau marah, ya marah yang cerdas. 25 Desember mau di... Berarti bener framing jahat yang tolong. Tolong lah. Aduh, framing jahat emang. Potongan video tok potongan video dipotong-potong di framing jahat, suka bikin apa itu, bikin kesel gitu. Kagak ada tanggal lain apa selain itu kan bisa kalau mau ya tuh. Oke, next. Tanggal 25 Desember kita nyatakan Hari Mualaf. Kalau orang sadar, orang mengerti, orang cerdas, orang punya pikiran, tanggal 25 Desember bukanlah hari lahirnya Yesus Christ, maka ini justru lahirnya. Kembalilah kalian ke Islam yang sebenarnya. Jadilah mualaf yang sebenarnya. Allah. Wow, semangat sekali membahas 25 Desember bagi kami Kristen sejati, penghuni sorga yang masih menumpang di planet ini. 25 Desember adalah hari di mana kami memberitakan Injil Kristus. 25 Desember adalah hari di mana kami menyatakan seperti apa yang disampaikan oleh malaikat pada Natal pertama dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Dan di hari Natal, gereja Tuhan, orang pilihan Allah, dari mimbar-mimbar gereja akan ada pujian-pujian kemenangan, akan ada khotbah-khotbah yang luar biasa yang memberitakan seperti Petrus serukan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat kecuali dalam nama di atas segala nama, name above all names, the one and only
Jesus Christ. Jadi saudara-saudara, Yesus bukan hanya Tuhan segelintir orang. Kisah Iya. Rasul 10 ayat 36 mengatakan dia Tuhan semua orang, saudara-saudara. Dan juga di dalam Matius pasal 25 ayat 31, 32, 33, waktu dia datang semua bangsa kumpul. Dia Tuhan semua orang. Kalau kita bandingkan dengan Filipi 2 ayat 10 dan 11, dikatakan di sana bahwa setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Akan ada orang yang berlutut karena memang dia cinta Yesus, dia hormat Yesus. Bahkan bagi dia, momen Natal adalah momen pelayanan, momen Natal adalah momen pemberitaan Injil, momen Natal adalah momen bersaksi bahwa Yesus Kristus benar-benar Allah yang menjadi manusia. Dan saya yakin Kristen sejati tidak mungkin menerima ajakan Bapak tadi. Karena kalau kita terima ajakan model begitu, menurut ajaran Alkitab kami, bahwa Yesus satu-satunya jalan, dia Tuhan, dia Allah yang menjadi manusia. Tidak percaya ini masuk neraka. Makanya di Matius 25 ayat 41, Yesus berkata kepada kambing-kambing yang di sebelah kiri itu, dikatakan apa? Nyala daripadaku orang-orang terkutuk. Ya, kamu harus masuk ke dalam neraka. Ya, di neraka itu sudah disediakan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya, dan orang-orang terkutuk masuk ke sana. Kenapa mereka tetap terkutuk? Karena Galatia 3 ayat 13-14, Yesus datang untuk ambil alih kutuk kita dengan cara mati secara terkutuk di Golgota, di salib itu. Dengan melakukan itu, Yesus kemudian mengubah kutuk menjadi berkat. Orang-orang itu tetap terkutuk karena tidak percaya Yesus, atau mungkin dulu Kristen tapi kemudian tinggalkan Yesus, akhirnya terkutuk dan masuk neraka. Jadi tidak mungkin, Pak, Kristen yang mengerti firman meninggalkan Anda, meninggalkan Yesus dan mengikuti Anda. Itu tidak mungkin, ya. Silakanlah Bapak berusaha. Kalau Bapak bisa dapat ada orang-orang Kristen yang pindah, menurut ajaran Alkitab kami, itu orang-orang terkutuk, Pak. Orang-orang diberkati nggak bakalan pindah. Dan mereka justru akan mendoakan Bapak. Bapak ajak kami ajak kembali Bapak. Ayo Pak, terima Yesus Kristus. Karena menurut Kristen, tetap itu adalah satu-satunya jalan. Bapak punya hak bicara, kami juga punya hak bicara. Tidak ada yang ganggu Bapak berpendapat. Tapi tidak boleh juga ada yang ganggu kami berpendapat. Untuk menyuruhkan kalau mau masuk surga, mau selamat, mau dipulihkan, tidak ada jalan lain. Oke, video lengkapnya saya akan mainkan di channel YouTube saya. Jangan lewatkan. Oh, berarti kan benar. Klaim sepihak lah, tai. Kenapa harus klaim sepihak? Kagak ada tanggal lain aja. Kan bisa aku milih tanggal lain, atau bisa di hari lain, atau tanggal lain di tahun yang lain. Banyak, atau iya, betul tadi. Wah, Egy Sujana. Apa itu nyari nama, itu nyari engagement kali. Tolol. Oke, next. Apa tiba-tiba hari mukalaf? Saya Refli Harun mengucapkan selamat Hari Mu'alaf Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Selamat Hari Mu'alaf Sedunia 25 Desember. Saya mengapresiasi apa yang diupayakan oleh kawan-kawan untuk menjadikan tanggal 25 Desember adalah Hari Mu'alaf Dunia. Kalau ada hari mu'alaf dunia, apakah perlu juga ada hari murtadin sedunia? Buat teman-teman yang mungkin belum tahu, mu'alaf itu adalah orang yang meninggalkan keyakinan sebelumnya masuk Islam. Dan orang murtadin adalah orang yang meninggalkan Islam dan memeluk agama yang lain. Dan Harus izinkan ada. gue memberikan respon, tolong jangan di skip videonya. Gue berharap konten bisa menjadi berkat buat kita semua. Let's go. Ada banyak peringatan hari yang kita tahu. Ada hari ayah, hari ibu, hari anak, hari buruh, hari Pancasila. Terkait dengan sebuah perayaan yang disepakati oleh komunitas sosial untuk mengingat tentang sesuatu yang baik tentunya. Hari Tapi buruh, gue gak ngerti kenapa ada hari mu'alaf dunia. Apakah ini menjadi nilai positif di dalam kehidupan berbangsa bertanah air? Agak sulit ya menurut gue ya. Karena ini kan seakan-akan ya agama itu adalah preferensi pribadi. Betul. Jadi kalau ada orang yang masuk Kristen terus kita buat hari Kristen sedunia. Atau masuk ke agama Buddha atau Hindu
Hindu lalu dibuat sebuah peringatan di mana orang-orang bisa masuk atau memeluk agama tertentu, kok rasanya kurang elok. Ya di tengah-tengah sekali lagi keperbedaan kita dan kita saling belajar menghormati satu dengan yang lain. Tapi anyway, siapapun yang mengusulkan sah-sah saja silakan, tapi gue mau mencoba untuk melihat asumsi di balik usulan ini. Oke. Yang pertama adalah kenapa tanggal 25 Desember ya? Ada banyak tanggal lain, ada banyak bulan lain. Kenapa tanggal 25 Desember? Mungkin kan ada beberapa orang yang pengen ikut kemeriahan tapi nggak tahu alasannya apa. Lalu kemudian yuk kita buat saja supaya kita bisa sama-sama meramaikan sebuah situasi Kenapa harus menjelang gitu? pergantian akhir tahun. Tapi rasanya itu alasan yang paling dangkal banget sih. Menurut gue yang pertama adalah mungkin tentang sisi teologis ya. Jadi mungkin tanggal 25 Desember disinyalir ada beberapa orang Kristen mulai bingung kok Tuhan bisa lahir ke dalam dunia. Katanya Tuhan kok lahir. Dan bagi gue ini adalah sebuah keyakinan iman yang bisa dipertanggungjawabkan secara logika. Kalau saja kita mau membuka pikiran sehat kita dan melihatnya itu secara korespondensi dan koherensi. Lengkap gitu. Kenapa kudu lengkap? Karena masalah utama diyakini oleh orang Kristen adalah kita ini punya dosa. Dan dosa itu menghalangi atau memisahkan kita dengan Tuhan. Sehingga kita tidak mungkin bisa mencari Tuhan dengan alasan apapun. Maka buat gue lebih sulit kita percaya bahwa perbuatan baik bisa membayar dosa ketimbang Tuhan yang maha kuasa membatasi kuasanya jadi manusia. Oke? Lebih sulit buat gue untuk mempercayai bahwa kita bisa melakukan ibadah, kebaikan, lalu mengumpulkan berbagai banyak modal dalam dunia ini, lalu bisa bayar dosa kita dan kita kemudian bisa masuk surga. Kenapa? Itu sangat sulit untuk gue bisa pahami. Karena kalau memang kita yang bisa berbuat baik, lalu kita bisa masuk surga dengan perbuatan baik kita, berarti yang jadi Tuhan kita. Buat gue lebih bisa dipercaya bahwa Tuhan itu menjadi manusia, membatasi kuasanya untuk menyatakan kasihnya yang tidak terbatas. Yang juga sulit buat gue terima adalah ketika ada orang yang ngomong tentang surga atau jalan menuju kepada surga, tapi orang yang ngomong itu sendiri masih belum tentu masuk ke dalam surga. Jadi kalau misalnya gue ketemu dengan seseorang dari Bali nih misalnya, ketemu gue di Surabaya, lalu ada teman gue yang lain datang dari Bandung gitu, misalnya ketemu di Surabaya juga, dan kita ngobrol bertiga, dan kita ngomong, kita ke Bali yuk. Nah jawabannya adalah kalau kita mau ke Bali, ya kita ngajak orang dari Bali. Karena kalau gue ngajak orang dari Bandung, gue bakal sama-sama tersesat. Jadi kalau Yesus yang adalah Tuhan itu datang dari surga, maka gue yakin dia tuh bisa tahu jalan ke surga. Karena dia datangnya dari surga. Karena Tuhan menjadi manusia. Di dalam kekristenan itu juga diajarkan bahwa Yesus itu mati menebus dosa dan gak selesai di sana. Tapi dia bangkit. Dan sampai dengan saat ini semua orang mengakui bahwa ada kubur yang kosong dan Yesus tidak ada di sana. Artinya kita punya keyakinan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Jadi kalau kita lebih jujur melihat bagaimana kemudian orang Kristen mempercayai Tuhan itu lahir, ya memang Tuhan, Yesus adalah Tuhan 100%, manusia 100%. Kenapa ini dibutuhkan? Karena kita percaya bahwa tidak ada yang bisa sempurna selain Tuhan. Dan darahnya yang tercurah itu bisa membayar semua orang melewati ruang dan waktu. Itu kalau bukan Tuhan gak mungkin. Tapi pada saat yang sama dia harus manusia sejati. Artinya manusia itulah yang bisa mati. Kalau Tuhan gak bisa mati. Makanya ini sebuah gambaran keyakinan iman yang sekali lagi bisa dijelaskan secara logika. Ini tidak melawan logika, enggak, tapi melampaui logika. Sama seperti waktu kita ngomong Tuhan itu maha kuasa. Kalau Tuhan maha kuasa dan kemudian kita bisa berbuat baik dan dengan kuasa kita bisa masuk surga, berarti Tuhan tidak maha kuasa. Karena yang menentukan masuk surga itu adalah kita. Maka kita melampaui kekuasaan Tuhan. Kan gak begitu bro kan. Makanya gue bilang tadi lebih sulit untuk bisa memahami dengan berbuat baik kita bisa masuk surga. Asumsi gue yang kedua adalah dibalik Hari Mu'alaf Sedunia adalah mungkin konteks budaya kali ya. Jadi beberapa orang yang konon katanya kemudian ada banyak sinterklas lah, ada kemeriahan, ada pesta. Nah, ada apa tuh? Bahkan ada beberapa orang Budaya Kristen yang mungkin itu. karena hari Natal jadi mabok-mabokan. Dan ini membuat orang-orang tertentu mengatakan, nah orang-orang seperti ini adalah orang yang sebenarnya tidak punya keyakinan gitu loh, tidak punya agama yang sejati. Lah ini adalah Hari Mu'alaf Sedunia karena orang-orang seperti ini membutuhkan kebenaran sehingga mereka bisa pindah ke agama atau pindah server yang lainnya. Untuk lagu-lagu klasik itu luar biasa jelimet, oke? Lagunya indah banget. Tapi kalau gue yang mainin, lagunya jadi jelek, oke? Yang salah bukan lagunya, yang salah guanya yang mainkan. Jadi kalau ada orang hari ini mengatakan, itu loh orang Kristen, hidupnya begini. Ya permisi, minta maaf bro, orang lain juga yang beragama lain, ya nggak semua juga hidupnya seperti apa yang diyakini gitu loh. Jadi jangan judge ajarannya melalui perilaku hidupnya. Kita ini manusia nggak sempurna. Tapi ada orang yang hari ini memang mau disempurnakan, mau bertobat, tapi ada orang yang masih hidup dalam dosa. Tapi intinya adalah kalau ada orang yang hari ini jadi batu sandungan, ya ini hari waktu kita untuk bertobat bro. Kalau lu betul-betul Kristen yang sejati, percaya pada Yesus, jadi murid Yesus, maka hari Natal adalah hari buat kita untuk punya waktu meditatif, reflektif.
mengingat kembali bagaimana Kristus yang adalah Tuhan rela menderita datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Hidup di dalam kesederhanaan, hidup menderita, menebus dosa manusia, rela dicaci maki untuk menanggung apa yang menjadi beban dosa kita, bukan karena dia yang berdosa. Ini sebuah tempat kesempatan buat kita hari ini mengambil waktu sejenak, bukan hanya sekedar bersukaria, bersukacita karena apa yang di luar, tapi bersukacita karena hari ini kita sudah dihargai, dicintai oleh Kristus Tuhan yang bukan melihat apa yang kita punya, tapi karena apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Merry Christmas guys buat semuanya. Kira ini menjadi kesempatan buat kita untuk mengenang kasih Tuhan di dalam kehidupan kita dan menjadikan hidup kita berkat buat banyak orang, mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita. Soli Deo Gloria, saya Joy Manik, saya pamit. Bye-bye. Dalam banget tuh kan, emang masalah budaya mungkin tersinggung iri, nah itu iri dengki, nah itu selalu jadi penyebabnya biasanya. Oke. Tanggal 25 katanya mau ditetapkan jadi tanggal mualaf sedunia. Agak lain emang. Kagak ada tanggalan lain apa sampai harus mengambil tanggalannya orang Kristen yang mau Natalan. Kenapa gitu ya, ada manusia-manusia diciptakan sama Tuhan seperti ini. Kenapa? Merebut kebahagiaan orang lain, tapi nggak apa-apa. Kata Tuhan Yesus, apa bilang? Kasihilah musuhmu. Kalau dia menampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Jadi kalau dia mau tanggal 25, ya silakan aja, ambil bungkus. Ntar minum dulu. Takutnya nanti pas tanggal 25 nggak bisa minum gara-gara di. Lagian heran, tanggal tuh banyak dari tanggal 1 sampai Iya, kenapa harus tanggal itu? Aduh. Sampai tanggal 30. Dan bulan banyak, ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kenapa yang lo ambil tanggal 25 Desember? Kenapa? Kenapa? 25 Desember yang lo ambil, kenapa? Kenapa? Sebenarnya lu tuh pengen merayakan Natal kan, pengen ikut kan, tapi nggak bisa. Jadi mencari cara lain dengan bilang tanggal 25 Desember Hari mualaf. akan dijadikan hari mualaf sedunia. Kalau mau ikutan Natalan nggak apa-apa, ikut aja. Mau jadi center kelasnya juga nggak apa-apa kok, ikut aja. Gak usah begitu, gak usah malu sama kita mah, gak usah. Kayak sama siapa aja. Udah. Salam toleransi buat kita semua ya. Bye. Dasar ngadi-ngadi emang. 25 Desember adalah hari mualaf sedunia. Itu klaim mereka. Tukang klaim anjir. Dan kita Udah kayak Melaides. sudah terbiasa dengan seperti ini. Saudara. Kita di negeri Indonesia, kita sudah terbiasa seringkali mengalami kondisi seperti ini. Tapi apapun yang mereka buat, biarkanlah itu kita anggap sebagai anekdot, cerita lucuan aja, klaim sepihak mereka. Karena pada dasarnya 25 Desember adalah hari Natal, peringatan kelahiran Yesus Kristus. Secara historis, teologis, dan global, itu adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Natal yang kita rayakan sudah dilakukan oleh gereja lebih dari 1.700 udah tahun. lama. Diakui di seluruh dunia. Memiliki tradisi, liturgi, dan makna iman yang jelas. Tapi bagaimana dengan mereka, oknum-oknum polemikus yang berkata, hari mualaf sedunia adalah 25 Desember. Itu adalah klaim sepihak, dan itu adalah bentuk intoleransi terhadap kepercayaan Gerombolan. hari agama besar orang lain, Bapak Ibu, agama lain. Pertanyaannya, apakah itu etis? Menurut saya ini tidak etis. Mengambil hari suci unmoral, agama lain, anjir. lalu diberi makna tandingan, dipakai sebagai alat propaganda, disebarkan untuk memancing reaksi. Sesungguhnya itu bertentangan dengan prinsip hidup berdampingan secara bermartabat sebagai satu bangsa di Indonesia. Jadi saudara, bagaimana dengan itu? Tetaplah bersukacita,
Tetaplah rayakan Natal dengan sukacita, penuhi gereja-gereja, dan dimanapun kita berada, saya mengucapkan selamat Natal. Tuhan hadir untuk memulihkan keluarga kita. Tuhan hadir untuk menyatakan kesukaan bagi dunia. Juru selamatlah hadir. Mari bersukacitalah, rayakan Natal, dan kita penuhi berbondong-bondong ke gereja untuk kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal. Kelakuan gerombolan yang unmoral, tidak etis, tidak bermoral ini. Jadi itu tuh tiba-tiba mengakui klaim sepihak 25 Desember sebagai hari mukalaf. Wih, mukalaf. Ya, kalap kali, kalap lah. Memperingati Hari Mu'alaf Sedunia 25 Desember. Maunya apa sih? Saudara Muslim saya Jarul Login. Masih banyak loh hal-hal yang harus kita benahi dalam konteks kerukunan umat beragama. Masih banyak saudara-saudara Muslim kita yang ketika ada umat Kristen mau bangun gereja, izinnya dijegal. Sulit. Atau ketika ada umat Kristen yang melakukan ibadah, ibadahnya dibubarkan secara emosional. Dan sekarang ada tanggal yang bagi umat Kristen itu sangat sakral, mau kalian begal. Maksud saya, kan dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Kenapa antum memilih tanggal 25 Desember gitu loh? Ini kan insensitif. Pertama, hanya akan memperpanas kerukunan umat beragama, kemudian juga bisa mencederai nilai-nilai toleransi. Cobalah, tunjukkan sedikit empati. Dari data yang saya dapat, populasi Muslim Indonesia itu terus menurun. Dengan berbagai alasan, salah satunya karena banyak orang yang meninggalkan Islam. Bisa antum bayangin nggak? Kalau misalnya orang-orang yang keluar Islam ini melakukan hal yang sama dengan antum, mendeklarasikan Hari Murtad Sedunia, dan tanggal yang dipilih adalah tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Apa reaksi antum? Tantrum. Iya, kalau misalkan Murtad Sedunia jadi di 12 Rabiul Awal itu ya pasti tantrum, bener. Memang suka bikin huru hara gerombolan ngehe gitu. Fuck lah, udah segitu aja. Aduh, kalau lama-lama bikin kesal ya, udahlah segitu aja. Oke, see you. Bye bye.